hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Hanya Engkau sandaran kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Kami bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau baik, sungguh baik, luar biasa baik dalam hidup kami. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginanku menyembahmu, kerinduanku menyenangkanmu, kecintaanku Tuhan membalas cintamu padaku, Yesus. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. You are worthy, my Lord. You are worthy, my Lord, my God. We love you, Lord Jesus. Kami tinggikan, we lift you up, oh Lord, in the higher place, in the highest place, Lord Jesus. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita sembah Dia. Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus sayang kita semua. Sama-sama. Sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Kau ditinggikan, Kau diagungkan, Kau dimuliakan. 주 예수 ni sepaida, Engkau layak. Amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Kami ada untuk jadi penyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup memulihkan kami, memuaskan hidup kami. Karena Engkau adalah roh dan kehidupan. Siapapun kami pada pagi hari ini, maka kami membuka hati kami. We open our heart and our mind.
We seeking your kingdom and the truth. Release, lepaskan kalau ada yang terikat dalam nama Yesus. Bukakan pikiran kami, bukakan hati kami untuk kami boleh bertemu muka dengan Tuhan di dalam firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Praise the Lord. Kasih salam kiri kanan baru duduk. Haleluya. Nah, saya lihat semuanya sudah datang, salju sudah stop. Daniel jam berapa nanti? Sekarang nih? For right now? Oke. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Ujian di dalam kehidupan kita pasti ada. Tapi kita bersuka cita ada Tuhan yang Yesus yang menopang kita. Amin. Ada Tuhan yang menolong di saat kita tidak kuat, di saat kita merasa wah ini berat dan tidak mampu, bahkan kita mungkin sempat hampir putus asa. Tapi yang pasti Tuhan kita setia. Amin. Tuhan kita baik dan Dia sangat baik buat kita hari ini. Hari ini saya melihat ada teman baru kita, welcome Ci. Tuhan Yesus memberkati ya. Semua yang datang bersukacita walaupun ada yang pindah dari sana, pindah kemari, pindah rumah maksudnya duduknya. Puji Tuhan Pak Sugi ya. Tuhan Yesus, saya kira Anda baru loh ya. Nah biasanya kalau tempat duduk yang sudah dicop itu memang sudah ada namanya itu saudara. Puji Tuhan ya. Nah saudara mari saudara. Enakan ya, puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya hidup ini tidak selalu mulus. Karena kita akan hadapi yang namanya tantangan. Saya tidak akan menamakan itu masalah karena positively kita harus percaya bahwa tantangan menguatkan kita. Amin. Tantangan membuat kita lebih dewasa. Tantangan membuat kita lebih tough. Tantangan membuat kita, ilmu kita lebih tinggi. Katakan amin. Ilmunya lebih tinggi. Haleluya. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, the lembah testing, the valley of testing, kalau datang dalam hidup kita, kita mau lihat bagaimana tangan Tuhan meloloskan Abraham, Dia akan meloloskan kita juga. Kenapa saya angkat ini, saya ulang sedikit tentang kehidupan Abraham. Karena testing, ujian yang paling besar buat Abraham, sesungguhnya dimulai bukan dia mempersembahkan Ishak. Bukan. Haleluya. Tapi ujian yang paling besar buat Abraham ketika dia ada di tanah Mesir bersama dengan istrinya Sarai. Ya, waktu itu namanya masih Sarai sama Ko Abram. Mereka berdua membawa pelayan mereka, harta benda mereka, keluar dari tanah asal mereka. Lalu mereka memasuki sebuah valley of testing, yaitu kelaparan besar. Yang jadi kepala keluarga, Abram memimpin, membawa istrinya untuk bisa hidup aman, tentram, kecukupan, makan, minum segalanya. Dan itu tugas daripada seorang kepala keluarga. Ya, memasuki Mesir, seperti Alkitab mencatat bahwa yang pertama yang dipesankan oleh Abram kepada Sarai adalah, dia berkata begini, Yang, kamu itu cantik loh. Loh ini benar ada di Alkitab, bukan saya ngarang.
kamu ini memang cantik. Saya meragukan kata bahasa Indonesia, kamu memang cantik. Jadi sepertinya kadang-kadang dia nggak menyadari istrinya, istri apa? Istri-istri yang cantik, respon dong. Ya, dia nggak menyadari, kamu itu cantik. Jadi gini, kita mau masuk ke Mesir. Dan ini tanah asing, kita nggak biasa. Kalau kita masuk, orang-orang lihat, kamu itu cantik. Dan aku itu suamimu, bisa-bisa aku dibunuh. Kalau aku dibunuh, kamu diambil. Saya rugi. Insurans saya diambil. Saya nggak bisa nikmati hidup, walaupun ada insurans, lu ambil semua. Jadi gini, kamu harus jawab. Aku ini abangmu, kakak adik. Saya ini adiknya Abraham. Lalu kemudian mereka masuk. Karena waktu itu terjadi kelaparan yang hebat, kata firman Tuhan. Mereka kepingin dapat yang bisa mencukupi hidup mereka, menyambung nyawa. Perlu dicatat bahwa Sarai sejak awalnya tidak pernah berkata-kata apapun. Dan Alkitab, firman Tuhan, ayat demi ayat, tidak mencatat ini sama sekali. Ya, jadi bisa loncat ke yang mencatat Kejadian 12 ayat 10. Ujian atas seorang suami atau kepala. Atau ujian atas seorang pria. Tuhan menciptakan keluarga. Sebuah keluarga bukan hasil daripada ciptaan manusia, pemerintah, siapapun dia, bukan. Tapi Allah yang meng-create. Kalau Allah yang menciptakan, Allah bertanggung jawab atasnya. Kalau Allah yang mengarsitekkan keluarga ini, Allah yang akan membuat sempurna, indah, dan luar biasa. Katakan amin. Nah, apa hal yang bisa kita dapat daripada Abraham? Dari sikap daripada seorang istri Sarai. Sarai diungkapkan di Petrus, dikatakan bahwa Sarai menyebut bahwa Abraham itu adalah tuannya. Adalah tuannya. Jadi memang Sarai ini taat, submit, termasuk bahasa Jawa bilang engge. Engge tuanku. Ya, apa yang terjadi adalah di ayat berikut katakan, maka orang-orang Mesir melihat Sarai parasnya cantik sekali, cantik sekali. Ini suami-suami ya, kalau udah lihat istri lama itu bisa memang cantik, tapi orang lain cantik sekali. Makanya lu pria-pria jaga istrimu. Amin. Jangan tundukkan kepala, saya bisa lihat. Anda kurang pede, saudara. Karena jujur waktu kita kejar dia, kan kita enggak mau orang lain itu melirik dia, hanya gua. Tapi setelah Tuhan percayakan dia ke dalam hidupmu, seberapa besar mata hati kita terbuka untuk menjadi seorang kepala, seorang leader, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang memimpin, seorang yang meneladani, seorang yang memegang otoritas daripada Allah yang dipercayakan. Dan Allah berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau. Kalau Allah memberkati, tidak ada yang bisa mengutuk. Kalau Allah yang menyertai, tidak ada yang bisa mengganggu. Maka apapun yang terjadi, Firaun mengambil kenyataannya. Sarai bawa ke istana, mau dijadiin istri. Ini malapetaka.
Tahukah Anda, Bapak Ibu, bahwa kalau ini tidak ada intervensinya tangan Tuhan, maka Ishak enggak lahir. Betul kan? Maka saya katakan ujian terbesar bukan Ishak dipersembahkan. Tapi bagaimana Abraham jadi seorang yang disebut laki-laki yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus mempelai pria surga. Dia yang paling bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menjamin, dia menebus, dia menyerahkan hidupnya untuk dapatkan kita kembali gerejanya sebagai mempelai wanita Tuhan yang kudus, tak bercacat celah, tanpa ada komplain apapun. Dan kita yang hidup mewarisi janji Tuhan, kita secara khusus sebagai seorang pria, mari kita membuka hidup kita. Lalu saudara, Tuhan intervensi, Tuhan kirimkan wabah, dan akhirnya rahasia bahwa mereka suami istri, Tuhan yang kasih tahu Firaun. Firaun mempersilakan Abraham memberikan banyak harta supaya dia dapat adiknya. Malah Tuhan kirimkan wabah yang hebat sehingga mungkin saja terjadi kematian atau sejenis penyakit yang sangat berat. Lalu Allah berkata, Firaun, jangan sentuh jamaah ini perempuan. Ini istrinya Abraham. Maka Abraham dipanggil, Abraham sini lu. Lu gak kasih tahu saya, ini istrimu loh. Saya jadi mikir, kalau kita sering nutup telinga dan hati apalagi, bahkan Tuhan sanggup berbicara. Yang namanya Firaun. Sebenarnya Firaun adalah raja dunia, raja kegelapan. Itu pun harus takluk kepada kuasa dan firman Tuhan untuk memperbaiki hidup seorang pria, hidup seorang kepala keluarga untuk bangkit memegang otoritas yang benar daripada Tuhan. Katakan amin. Tuhan ngomong, Firaun ngomong ke Abraham, Abraham, apa yang kamu perbuat? Dia ini istrimu, sekarang gini gua kembaliin. Haleluya. Gua kembaliin, tolong please tinggalkan Mesir. Ini loh harta-harta gua bawa. Lalu dia memerintahkan beberapa orang pengawal untuk mengantarkan Abraham. Anda bisa saksikan apa yang ditakutkan Abraham tidak ada alasan. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menjamah mereka. Karena the covenant, perjanjian Tuhan yang diucapkan, firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Abraham saja bisa ditolong, kita disebut juga orang percaya kepada Kristus Yesus. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Katakan amin. Maka dari itu saudara, tidak ada yang perlu engkau takutkan dalam hidup ini. Asalkan hidup kita pada posisi di mana Tuhan menyenangkan, disenangkan. Saya pernah dulu waktu SMA takut banget sama seorang guru matematika, saudara. Susah ya, kalau udah kelas hampir selesai, tamat, waduh, satu-satu disuruh. Makanya untungnya nama kita itu harus pakai Y, karena yang diurut itu yang terakhir, saudara. Nama saya kan Yunus gitu ya. Jadi terakhir, saya berharap semuanya kalau udah dipanggil, pas saya sudah pulang. Kan gak kena saya. Tapi memang terjadi kebalikan, dipanggil dari awal, saudara. Ya,
Rensuan, Pusu Tiansan. Yang saudara tahu artinya? Ya, tanya Om Billy. Ya, apa yang dihitung manusia bukan dihitung oleh langit artinya. Ya, nah akhirnya saya dipanggil duluan. Tetapi saudara, saya udah tahu hari itu memang akan diuji, dipanggil satu-satu keluar, kerjain sendiri tugas yang dikasih pertanyaannya. Wah, susah banget. Biasa matematika kita kasih istilah, mati kita. Susah ya. Nah, di perjalanan waktu itu saya masih pakai sepeda, saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Tuhan pasti buka jalan bagiku. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku ya, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara tahu nggak? Saya ini juara kelas terus. Tapi asal ketemu matematika, saya takut sekali. Saya enggak bisa. Nah waktu itu saya terus, Tuhan, saya dipanggil duluan. Saya sambil keluar dalam hati, saya nggak akan nyanyi. Karena di situ kan bukan gereja. Ku tahu Tuhan. Tiba-tiba dia bilang, dia sebutkan satu nama. Dan nama itu adalah seorang murid cewek. Juara umum dia. Dia bilang, kamu temani Yunus kerjain tugas itu. Ku tahu Tuhan pasti buka. Lega saya saudara-saudara. Karena ada yang nolong. Saudara, bukankah Tuhan kita lebih daripada siapapun yang juara umum. Dia siap menolong kita. Katakan amin. Nah waktu itu saudara, Abraham lolos. Maka ujian daripada seorang pria, seorang leader, kepala rumah, the heads of the house adalah begini. Jangan pernah ragukan apa yang Tuhan ucapkan kepada seorang pria. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kamu akan diangkat tinggi. Apa yang Tuhan berkati tidak akan bisa dikutuk dalam nama Yesus. Nah kalau kita pas posisinya, itu seperti pintu dipasangkan ke engsel, saudara. Benar kan? Dipasangin, seret, masuk dia. Kalau saudara ini nggak pas, pintunya lepas, saudara. Atau pintunya seret. Dan sebagainya. Nah hari ini, Abraham sudah lulus. Sudah lulus. Maka ujian the valley of testing datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Sarai. Dan itu kritis banget. Kritis banget. Ujian atas seorang istri atau perempuan atau penolong. Yang punya istri katakan thank you ya sudah jadi penolong. Kalau suaminya gak ikut, ngomong sama diri sendiri. Puji Tuhan aku jadi penolong. Ayo ngomong ayo. Dalam nama Yesus. Ya kan? Yang suami-suaminya katakan, puji Tuhan penolongku hebat. Ya, itu gelarnya penolong. Penolong. Tuhan baik. Mari kita lihat di Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Tidak panjang kan? Saya yakin Anda suka cita untuk baca firman Tuhan. Karena setiap kali firman Tuhan dibukakan itu luar biasa. Amin. 1 sampai 6. Nah, jadi sepertinya Alkitab mau nulis gini. Kalau yang di atas tadi, ini Sarai ngomong satu kata aja enggak. Dia mingkem terus. Nah sekarang dia ngomong. Ya.
Sekarang dia ngomong dia. Hana, burungnya masih ada nggak, Han? Nggak ada ya. Masih berkicau kan? Now Sarai, Abram's wife, had not been able to bear children for him. But she had an Egyptian servant named Hagar. Sarai istri Abram tidak beranak, tidak bisa melahirkan. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat berikut. Jadi Sarai berkata apa? Kepada Abraham, udah kangen. Abraham dari kemarin-kemarin gak pernah dengar istrinya ngomong. Nah ini udah menjelang senja. Mulailah istrinya ngomong. Nah kalau udah lama istri gak ngomong, sekali dia ngomong, hati-hati suami. Ya, fasten your seat belt. Yang. Nah, itu udah dia ngomong sesuatu. Ada apa? Biasanya ini seru. Ya, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Siapa bilang? Sarai ngarang-ngarang. Tapi saya nggak salahin Sarai. Karena Abraham gantian istrinya ngomong, dia diem. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, ular ngomong ke Hawa, maka Adam diem. Dengar baik. Pengkhotbah mencatat, ada waktunya bicara, ada waktunya diam. Kalau lagi harus bicara, berbicaralah dengan benar dan menguatkan dan memperbaiki. Kalau waktunya stop, jangan banyak ngomong. Ada amin? Makanya tidak pernah disebut Adam nafsu, tapi ada Hawa nafsu. Itu kan? Nah, kau tahu ya Tuhan tidak kasih aku anak. Jadi gini, gua punya ide. Maka saudara, ide dari kaum Hawa, dari seorang istri, seorang perempuan, itu sebenarnya brilian. Tapi kita harus tuningnya itu di firman. Ya, dicocokin dengan firman, di cross check dengan firman. Saudara, kalau Anda kerja, Anda itu pasti ada SOP-nya. Jangan pinter sendiri, ngarang sendiri, saudara. Karena tentu SOP ini sudah teruji dan sudah diuji. Fungsi dan keakuratannya supaya dipedomani. Demikian juga firman Tuhan teruji, benar, tak bercacat, seperti emas murni. Bahkan emas yang dimurnikan lebih berharga daripada emas tua. Kita ini tua-tua bukan emas tua, tua-tua keladi. Engkau tahu Tuhan tidak kasih aku anak, karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jangan kasih ikannya, kasih pancingnya. Supaya yang memancing bisa mancing dengan baik. Tapi kalau dikasih ikannya sudah digoreng di depannya, dia nggak bakalan mancing. Abraham disuguhin istri baru. Ini istri baru.
Ini baru istri. Bapak-bapak mulai kata, ini istriku bukan? Masih asik gak dengan istrimu? Atau istri gini loh, istri ini punya idenya sesat gitu loh. Saudara, ini saya tidak berbicara suguhin istri loh, lu jangan ngeres loh ya. Jadi kadang-kadang istri, waktu dia buka suara, idenya bisa aneh-aneh. Ya kan? Mas. Iya. Saudara hati-hati saudara, kalau dia udah mas. Itu tetangga itu loh. Tetangga itu. Loh kenapa tetangganya? Televisinya 105 inch mas. Loh maksudnya? Ya gua gak tahu. Saya tanya mas, maunya diapain gitu. Loh, televisi kita berapa inch mas? Wah dia masih mancing lagi kan terus kan. Nah saudara, mungkin ada something is so precious buat seorang perempuan yang sering timbul di idenya lalu disuguhin. Saya tidak berkata bahwa ide itu tidak baik. Tapi intinya adalah ada namanya covenant, perjanjian dari Tuhan yang untuk menguatkan, untuk menguntungkan bukan satu pihak sisi, tapi Tuhan menguatkan yang dua jadi satu. Dan Tuhan katakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. In the name of Jesus. Bukan Tuhan yang tidak baik dalam rencananya, tapi kita yang harus upgrade dan bangkit untuk boleh dipulihkan. Haleluya. Saya berdoa Roh Kudus memberikan kita ketabahan buat suami-suami, buat pria-pria, keteguhan hati untuk menjadi teladan yang begitu memberikan impact yang dahsyat buat keluarga, buat lingkungan, buat negeri, buat bangsa. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Kalau orang pulih di rumah tangga, pasti dia hebat di tempat kerjaan. Katakan amin. Kalau dia hebat di tempat kerjaan, dia hebat di komunitas, dia hebat di masyarakat, dia jadi berkat, dia punya visi yang besar, misi yang luar biasa. Karena firman Tuhan bukan omong kosong. Haleluya. Kalau kita nggak bisa lagi, Tuhan akan turun tangan, tolong kita. Yang pertama yang Tuhan tolong adalah suami-suami, para pria. Karena Tuhan cinta, Tuhan sayang, Tuhan mau memberkati Abraham. Ketika Abraham dengar sebuah usulan, bukan Abraham yang pergi jemput. Ada Hagar loh di sana. Itu kan dia tinggalnya di sono gitu loh. Lu pergi jemput enggak? Ini hebat, ini servisnya luar biasa. Sangkin dia sebut tuanku, ya ini servisnya sampai segitu. Dia jemput. Jadi Sarai istri Abraham mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Dari tadi Abraham, amin. Istri baru, amin. Supaya dapat anak. Tuhan pasti bisa kerja lah, pasti bisa lah. Biar lewat, amin. Tapi amennya tutup mata. Amennya itu enggak mikir. Haleluya. Padahal kan yang pemikir siapa? Abraham. Haleluya. Terima kasih kepada suami-suami yang pemikir. Karena memang kita senasib, rambut sudah semakin tipis. Bukan karena banyak mikir juga, tapi juga disayang sama istri. Tapi yang masih tebal juga bersyukur karena waktu Anda lebih banyak lagi untuk disayang istri. Jadi gini, belum habis.
Jangan dipindah-pindah ayat ini. Panggil, haleluya. Orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Dikasih, nih ya, saya support kamu jadi punya anak nanti, saya support kamu sepenuhnya, support. Yes, izin keluar, next. Abraham menghampiri Hagar, ya istilah meniduri dia. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Mulai kan? Ribut kan? Tadi aman-aman. Nah, hati-hati ya. Apa yang terjadi di Abraham ini ada sesuatu yang sangat unlogic. Karena aman-aman, cari nggak aman. Betul gak? Bawa seorang perempuan masuk, ada reaksi yang lain. Memandang rendah daripada Sarai. Dari tadi Abraham diam aja dia. Karena memang yang senang sih Abraham sih. Yang ngomong siapa-siapa. Abraham sudah berlalu. Sekarang kitanya ini. Ya. Dan apa yang terjadi? Kalau udah pandang rendah, masalah datang. Dan dia bilang, Sarai ngomong lagi. Anda tahu gak? Abraham cuma ngomong sekali loh. Nanti kalau masuk Mesir, lu jangan ngaku aku suamimu ya. Titik. That's it. Sarai ngomongnya dari ayat ke ayat banyak. Maka saudara maklumi istrimu kalau banyak ngomong. Cuma lu harus dewasa, katakan. Enggak yakin. Ulang. Kalau istri banyak ngomong, suami harus harus diam. Ya memang harus diam, dengarkan nasihat, masukan. Itu harus. Tapi ini jangan apa? Asik juga ya. Dapat Hagar dari Mesir. Ya gak apa-apa lah, diskon 50%. Yang penting asik ini, istri dukung asik. Ternyata sudah menjauh dari rencana Tuhan. Nah, Sarai bilang sama Abraham, this is all your fault. Saudara harus sadar ya, kalau istri nyalain kita, memang itu udah kodrat. Pelengkapan derita. Dari tadi yang ngusulin istri siapa? Istri gak berani jawab, perempuan gak berani, Sarai. Yang bawa Hagar pulang siapa? Sarai. Yang ngandung siapa? Orang lain. Yang buat masalah siapa? Orang lain. Terus yang omelin siapa? Sarai lagi. Jadi dibilang gini, itu semua salahmu. Sebenarnya salah Abraham di mana sih? Kadang pria bingung, sebenarnya gua tuh salahnya apa? Ini dulu teman bisa kita sharing, sekarang teman saya juga udah stres. Karena dia omelin sama istriku. Ini cuma joke saudara. Jadi sudah gak ada teman sharing saudara. Semua pada stres. Karena memang saudara, kalau kita tidak, yang pria-pria tidak bisa mengadres sesuatu isu dalam rumah tangga, maka akan lebih pusing. Kalau istri, maaf ya, saya punya jurus. Istri bilang, kalau dia diamin, walaupun saya benar, saya nggak akan argue. Saya cuma diem. Paling malam dipeluk, ya kan? Terus ngalah lah. Karena memang Sarai yang ngarang ini. Sarai bilang, itu semua salah lu. Ya sudah, salah gua ngambil. Saudara, 2 jadi 1, tanggung beban bersama. Amin.
Nah, apa yang terjadi? Perpecahan di dalam pernikahan, keluarga karena gini, melihat istri menyerang aku. Dan aku terganggu harga diriku. Gengsiku. Makanya kita melihat istri kita, gua mulai enek nih sama dia. Betul gak? Salahin gua melulu. Maka tulisan Cina ini, ya, Lau Po Pao, jangan salah dulu saudara. Kalau dibaca kebalik, bahasa Cina bisa Wo Pa Lau Po, sama saudara. Masih nggak nge saudara. Tulisan Cina bisa dibaca dari kiri ke kanan, kanan ke kiri bisa. Jadi kalau orang nggak tahu saudara, prinsip hidup ini bukan Wo Pa Lau Po atau Lau Po Pao, bukan saudara. Bukan, tapi mari saudara, suatu kesatuan. Tuhan bilang gini, kalau di atas bumi ini ada dua orang sepakat meminta apapun, aku akan memberkati, memberikan izin diberkati. Katakan amin. Maka gini aja saudara, mari istriku, mari istriku. Dia ini sering salahin aku. Tapi gak apa-apa, aku ingat gini. Dari dulu aku kejar dia, gua susah dia temanin di Amerika 20 tahun. Tukang buat mie, dia juga mau ikut saudara. Baru aja sedikit disalahin, masa saya harus kayak gitu? Saya janji dalam hidup saya tidak akan ngambek kepada dia. Haleluya. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau belajar lebih dewasa. Kalau dia lagi ini. Dengan istri gini kan. Nah kalau udah tidur dia udah gini, aku gini, dia gini. Tapi harus pakai hikmat, suami-suami kita harus lebih dekat ke dia. Ya senggol dulu pantatnya dikit, peng. Ya kan, lalu tangan kita mulai gini. Serius banget. Di sana hadirat Tuhan bekerja. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Karena kenapa saudara? Tuhan berkata demikian. Lewat rasul-rasul. Janganlah amarahmu stay sampai matahari terbenam. Why? Kenapa? Setan cecunguk kecil akan bekerja di malam hari. Betul kan? Siapa yang takut setan di malam hari? Makanya lu jangan marah, simpen marah sama istri, sama pasangan, sampai nginep saudara. Tuhan katakan gini, kuduskanlah tempat tidur. Jangan cemarkan itu. Artinya apa? Itu bukan berbicara perzinahan, bukan hanya itu. Kalau kita punya anak, siapa yang punya anak? Bisa lambain tangan. Ya, anaknya udah gede juga nggak apa-apa, punya anak gitu loh. Pernah nggak pengalaman gini? Anak-anak kita suka masuk ke kamar papa mama. Ada? Ada yang ngalami? Bahkan bukan hanya suka, dia main-main di atas ranjang kita. Betul nggak? Dan kalau sudah waktunya, papa mama mau mesraan, ya tidur ayo lu, mama papa udah mau tidur, padahal dia bohong tuh. Ya, ini cuma refreshing saudara. Ya, anak itu betah itu. Bahkan dia terlelap, kita yang ngangkat. Betul gak? Pindahin. Why? Saya mau kasih tahu rahasia. Di atas tempat tidur ternyata ada hadirat Tuhan. Ada kehadiran malaikat yang menyaksikan, yang memproteksi. Ini pasangan suami dan istri yang diberkati dalam Tuhan. Di mana Tuhan berkarya. Tuhan katakan, beranak cuculah. Aku akan membuat perjalananmu berhasil. Aku akan memberkati keluargamu. Apa yang diberkati Tuhan tidak bisa dikutuk. Dan engkau akan memasuki tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bukankah Tuhan kita begitu baik kepada kita semuanya?
Tuhan tidak pernah menolak kita walaupun banyak salah-salahnya. Tuhan cuma bilang gini, anakku, aku ada buat kamu. It's okay kamu mengalami ini, tapi yang pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus mempelai pria surga yang Maranatha akan datang kembali dan memulihkan dan memberikan kita sebuah mahkota kemenangan. Hari ini terjadi masalah, tapi Tuhan memulihkan. Dan di ayat-ayat berikut Tuhan katakan, bukan dari Hagar istrimu akan dapat anak, tapi dari Sarai sendiri, umur 99. Nanti malaikat Tuhan bilang, di hari yang sama seperti ini, waktu itu ya umur Abraham itu 99, tambah 9 bulan, nantinya kan udah masuk tahun baru. Ini tahun baru enggak? Tahun baru ini 2026 tahun baru. Jangan buat jadi lama loh. Ya, tetap tahun baru, tetap sukacita. Maka Abraham ketika dia terima janji Tuhan, maka Tuhan katakan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Jacob, itu akan tetap menjadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya, selama-lamanya. Beranak cuculah, diberkatilah, menjadi berhasillah engkau. Dan engkau akan ditakuti dan engkau akan dihormati oleh seluruh bangsa. Amin. Ini janji Tuhan buat kita. Buat para pria, buat para istri-istri semuanya. Buat anak-anak, buat keturunan berikut. Ada sebuah legacy yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita. Dan mereka akan berkata, papaku orang hebat. Di dalam Tuhan, dia berhasil. Anak-anak kita juga akan berkata kepada anak-anak kita dan anak-anak kita. Dan semuanya akan berkata, bahwasannya Tuhan baik. Dan kasih setianya tak berkesudahan. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan ajak kita nyanyi sebuah pujian. Masalah itu tidak pernah, tantangan tidak akan pernah habis. Tapi ada satu janji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Judul lagunya WTGB. Wah, keren kan? WTGB. Saya berharap semua kita bisa enjoy lagu ini. Yang bisa nyanyi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku.
Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amen. Semuanya penuh dengan sukacita, penuh dengan iman. Para pria, para suami, para istri, mari kita bangkit berdiri. Kita mau lihat tangan Tuhan yang menolong kita. Lebih cepat temponya, please. Yes. Jiwaku bertanya, lebih cepat. Adakah masih ada harapan? Ini doa kami Tuhan. Melewati rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Mari kita angkat tangan kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Speak to our heart, specifically, O Lord, to each of us, with your power, authority, to changing our heart, to submit to your words and Holy Spirit. We welcome you, Lord, into our life. We welcome you, Holy Spirit. Terimalah pengurapan daripada Tuhan. Kecakapan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Sebagai kepala, sebagai penolong, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pria, sebagai wanita, Tuhan memberkatimu. Oh, aku berdoa
buat proteksi daripada Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa manapun yang bisa menjamah setiap keluarga yang dilindungi oleh Tuhan. Setiap anak-anak kami ya Tuhan. Setiap pernikahan kudus di dalam nama Tuhan. Oh, walaupun gunung itu tak berpindah, iman kami tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang pada Tuhan iman yang aku pegang padamu Yesus. Yang aku pegang padamu Yesus yang setia. Amen. 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 Haleluya. Amen. Tuhan itu setia, maka kami tertolong, kami diselamatkan, kami diloloskan dari segala ujian dan cobaan. Tapi satu hal kami bangga, Roh Kudus yang akan mengerjakan di luar daripada kemampuan kami. Karena Roh Kudus diam dalam hidup kami sampai Maranatha. Yang semua diberkati katakan, amin. Tuhan berkati semuanya.